Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau siang Anda semua. Materi pembelajaran kita hari ini tetap kita harus semangat ya. Materi kita waktu itu setelah selesai ujian tengah semester, kita sudah belajar tentang sosialisasi. Ananda sudah diberikan materi bahan ajar pada waktu itu, Ananda sudah laksanakan. Seperti minggu lalu kita sudah belajar itu tentang sosialisasi, tujuan sosialisasi, fungsi serta agen dan tahap-tahap sosialisasi. Apa dasar kita harus belajar tentang sosialisasi? Itu ada pada Al-Quran surat An-Nisa ayat 1 khusus dalam dan peliharalah hubungan silaturahmi, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Nah, begitu juga dengan bahasa pepatah Minangkabau, anak ikan dimakan ikan, gadang ditabe anak tenggiri. Ameh bukan, perak pun bukan, sakete orang harap. Ameh bukan, perak pun bukan, budi sakete orang haragoi. Artinya apa Ananda semua? Hubungan yang erat sesama manusia bukan karena emas dan perak, tapi terlebih diikat oleh budi pekerti yang baik. Oleh sebab itu, makanya kita perlu belajar sosialisasi. Sosialisasi sebagai pembentuk kepribadian. Jadi di sosialisasi minggu kemarin kita sudah belajar itu tentang pengertian sosialisasi, tentang tujuan sosialisasi, mengapa kita belajar sosialisasi, apa saja tahap sosialisasi, dan ada pola-pola sosialisasi, kita sudah belajar semuanya. Seperti kita kilas sedikit itu medianya, agen sosialisasi ada teman sepergaulan, ada sekolah, ada media massa, ada lingkungan tempat tinggal. Itu media-media yang kita pernah ikut rasakan. Dan polanya ada yang namanya prepatoris, medianya apa satu lagi itu proses pada sosialisasi. Polanya ada represif, ada partisipatif. Kalau represif itu apapun yang dilakukan oleh anak itu hanya selalu diberikan hukuman. Tindakan-tindakan sesuai dengan hukuman itu berarti ada perintah, otonomi terletak pada orang tua. Sedangkan yang partisipatif itu otonomi terletak pada anak. Anak berperilaku, kegiatan apapun yang mereka lakukan, apapun prestasi yang mereka raih, itu berdasarkan kita sebagai orang tua memberikan imbalan atau sebagai reward. Nah, itu yang kita pelajari minggu lalu. Namun sekarang sebuah sosialisasi tersebut berpengaruh kepada kepribadian. Itu sangat ada hubungannya. Kepribadian itu yang bisa berkembang nanti di saat kita bertemu di masyarakat, itu yang disebut dengan sosialisasi. Oleh sebab itu kita penting belajar kepribadian. Jadi di kepribadian ini Ananda nanti akan diberikan tugas bagaimana pengertiannya, tahap-tahapnya, apa saja faktor yang mempengaruhi, dan mungkin ada materi-materi lain yang harus Anda pahami. Seperti kita pelajari sedikit, ada beberapa ahli tentang kepribadian ini, ada menurut Kunchara-Ningrat, ada menurut Alport, Yinger, Brouwer, dan ada menurut Sigmund Freud. Sigmund Freud itu membagi pula menjadi 3, ada namanya ID, ada super ego, dan ada ego. Sedangkan kalau yang ID itu adalah dorongan yang bersifat naluriah, apa yang ada dalam diri kita. Sedangkan super ego itu nilai sosial yang dihayati. Dan yang ketiga ada yang namanya ego. Itu penyeimbang antara keinginan tadi dengan apa yang kita hayati. Nah, sehingga bisa apabila seseorang itu bisa mengontrol ID dan super ego, maka si ego ini akan stabil. Tapi ada yang punya sifat 2, ada namanya psikopat, ada namanya psikoneurosis, neurosis. Kalau psikopat itu antara super ego dan ID tidak terkontrol. Dia hayati semuanya tapi naluri marahnya itu lebih tinggi, itu psikopat. Kepada seorang apapun emosi langsung mau marah. Sedangkan kalau yang psikoneurosis itu terlalu takut kepada orang lain. Ibaratnya sama dengan bahasa kita sekarang cupu ya. Takut kepada semua orang. Tapi ini lebih berbahaya lagi Anda semua.
lebih berbahaya. Dia akan diam-diam, dipukul diam, diapakan diam, dikibulin diam. Tapi di saat dia marah, dia akan menjadi pembunuh berdarah dingin. Ini lebih berbahaya lagi. Oke, Anda semua, itu baru pengertian menurut kepribadian, menurut si Sigmund Freud. Jadi Anda nanti akan catat pengertian-pengertian menurut beberapa ahli tersebut. Dan satu lagi, ada faktor pembentuk kepribadian, namanya warisan biologis. Ini kepribadian ini dipengaruhi oleh apa? Keturunan dari darah. Misalnya, bapaknya pemarah, mungkin anaknya akan pemarah. Ibunya waktu saat hamil dia suka sedih, suka nangis, anaknya mungkin akan nangis. Itu namanya warisan biologis. Dan yang kedua namanya warisan lingkungan alam. Ini berbeda lagi. Ini dari faktor geografis. Kondisi alam juga sangat mempengaruhi kepada kepribadian seseorang. Anak apabila tinggal di pegunungan, dia akan mungkin bicaranya akan lebih lemah lembut. Tapi kalau anak yang tinggal di pesisir pantai, dia akan berteriak-teriak, bertanding-tanding suaranya dengan ombak. Ini suaranya mungkin wataknya akan lebih keras. Itu namanya dikatakan warisan berdasarkan lingkungan alam atau secara sosial. Dan yang ketiga itu namanya warisan sosial. Ini proses sosial, misalnya teknologi. Di lingkungannya dia sudah terbiasa dengan handphone, sudah terbiasa dengan media sosial. Anak itu akan lebih cerdas memakainya. Tapi anak yang jauh dari media sosial, dia akan gaptek, dia tidak akan paham dengan HP Android dan segala macam. Itu namanya warisan sosial. Apabila lingkungan tempat tinggalnya berpendidikan, mungkin nanti pola pikirnya dia akan termotivasi untuk mencapai pendidikan yang baik. Tapi kalau dia tinggal tidak di tempat orang yang berpendidikan, dia tidak termotivasi. Itu namanya kepribadian. Dan selanjutnya ada namanya kelompok manusia. Ini kebiasaan-kebiasaan keluarga loh Ananda, secara turun-temurun. Misalnya ada satu keluarga, dia biasa apa saja kegiatan-kegiatannya selalu diabadikan. Dia akan terbiasa dengan kepribadian itu. Dia agak sensitif dan segala macam. Tapi kalau yang memiliki kepribadian cuek, orang tuanya kerja, uang, yang dikasih hanya uang, kasih sayang kurang, ya ini kepribadian juga sangat berpengaruh. Jadi ini kebiasaan-kebiasaan adat istiadat yang secara turun-temurun diperoleh oleh anak di dalam lingkungan keluarga. Dan yang terakhir itu namanya pengalaman yang unik. Ini berbeda lagi. Setiap anak akan memiliki pengalaman yang berbeda-beda. Kembar sekalipun akan memiliki kepribadian yang berbeda. Kenapa? Ada satu cerita. Ada satu cerita, dia kembar. Satu digendong sama ibunya, dan satu lagi digendong sama ayahnya. Kebetulan ayahnya ganteng misalnya. Karena ayahnya ganteng ini, si anak yang digendong aduh anaknya cantik. Misalnya anak perempuan keduanya ya nak. Aduh anaknya ganteng, bapaknya kan ganteng, anaknya kan makanya anaknya cantik. Berbeda dengan digendong ibunya. Aduh, mungkin saja ibunya kurang cantik. Jadi orang yang memuji yang digendong ayah dipuji, sedangkan digendong ibu tidak dipuji. Itu berbeda pengalamannya. Tentu image anak tersebut kepada orang yang memuji dengan tidak memuji tentu berbeda. Jadi itulah yang perlu Ananda pahami. Ananda cari nanti contoh-contoh lain dari materi ini. Dan kita ada 3 jam pelajaran. Ada yang berpisah jam pelajarannya. Ananda tetap kerjakan dan tetap kumpulkan di akhir minggu ini Ananda lengkapi. Dan bagi yang 1 kali pertemuan seperti lintas minat, itu Ananda kerjakan resumenya, contoh-contohnya. Dan satu lagi ada aliran kepribadian, itu perlu juga Ananda pelajari. Ada nativisme, empirisme, dan ada juga satu lagi materi pembentuk kepribadian dari luar. Kalau pembentuk kepribadian dari luar itu sama dengan media sosialisasi yang sudah kita pelajari minggu lalu, seperti teman sepermainan, sekolah, media massa. Oke Ananda semua? Bisa Ananda pahami? Kalau Ananda tidak paham, Ananda boleh japri Bunda, atau Ananda boleh tanya di classroom. Oke Ananda, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.